selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang ya bagaimana kisah cinta untuk zodiak Scorpio ya di minggu keempat Desember 2024. Oke, buat para Scorpio, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini untuk melihat bagaimana sih kisah cintamu di minggu keempat ya Desember 2024. Bagaimana kisah cinta Scorpio 2024? Scorpio di minggu keempat Desember 2024. Scorpio, oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi ya nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke, buat para Scorpio, yang pertama aku lihat di minggu keempat ini dalam kisah cintamu ini ada potensi kehadiran soulmate teman-teman ya. Kehadiran soulmate, bisa terjalin soul connection baru, agreement baru ya. Dan mungkin kamu akan ada potensi juga untuk memiliki chemistry yang luar biasa dengan seseorang. Mungkin kayak ada semacam passion, keinginan terhadap seseorang atau seseorang menginginkan kamu, terlihatnya seperti itu Scorpio, dan kamu ngerasa kayak ini happy ya. Dan kalian mungkin akan merasa kayak equal satu sama lain gitu ya. Setara ya, sama level lah gitu kalau yang bisa disebut orang-orang teman-teman ya. Lalu juga di minggu keempat ini Scorpio, aku lihat beberapa dari kamu di sini juga ada potensi untuk bertemu ya dengan seseorang, ngobrol. Kalau aku lihat melakukan percakapan gitu ya, dan mungkin menjalin hubungan pertemanan, ngobrol akrab gitu, dan mungkin akan ngopi-ngopi santuy sambil ngomong-ngomongnya ringan. Kalau aku lihat gitu ya, ini bisa orang lama bisa orang baru loh. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana situasi dan kondisi percintaan Scorpio ya di minggu keempat Desember 2024. Scorpio, yang pertama situasi dan kondisi percintaan, mau aku lihat sih kamu sangat berpikiran ke depan ya. Kalau soal asmara banyak planning-planning yang dibuat, apakah soal jodoh, soal pernikahan gitu ya, soal pasangan, di sini banyak planning yang kamu buat tentang kehidupan percintaan kamu buat ke depannya. Dan banyak keputusan yang diambil juga, terutama mungkin tentang perjalanan dengan pasangan di sini bisa jadi juga kalau aku lihat gimana ke depannya, mau jalan-jalan kemana kita ya. Dan apa yang bisa kamu lakukan untuk situasi percintaan kamu di minggu keempat ini Scorpio? Aku lihat yang bisa kamu lakukan di sini adalah mungkin untuk apa ya, happy lah dengan rencana yang sudah dibuat, keputusan yang diambil. Jangan ada keraguan-raguan ya, dan berpandangan positif buat masa depan, dan cari peluang kesempatan-kesempatan yang baik, yang besar, yang membuat kamu selalu excited dengan pasangan kamu atau kisah cintanya kamu ya. Lalu yang jangan dilakukan di sini apakah oleh Scorpio? Yang jangan dilakukan kalau aku lihat ya adalah untuk perpandangan negatif soal ke depan, kayak aku nggak bakalan bisa sama dia, waduh kayak apakah aku bisa bertahan sama dia, atau ini ke depannya aku kayaknya nggak bakalan dapet jodoh lagi deh setelah berpisah dari si A gitu, no ya. Dan juga jangan kamu merasa yang paling tersakiti, yang paling punya kisah cinta yang paling jelek, yang tidak harmonis terus ya, kayaknya aku dapat orang yang toksik terus ya. Jangan berpikiran yang seperti itu, berpikiranlah yang positif ya, biar Tuhan itu kayak mengabulkan loh ya yang kamu pikirkan tersebut. Jadi kayak yang biasa orang bilang itu apa teman-teman, berhusnuzon ya. Jadi jangan seuzon sama masa depan ya, agar yang baik-baik dari dalam isi hatimu itu bisa terbaca oleh Tuhan dan dikabulkan gitu. Terkadang kan kita baru merasa aja Tuhan itu udah tahu ya, kita baru berdetak berkata dalam hati saja Tuhan sudah tahu. Dan mungkin kalau kamu mengafirmasikan hal-hal yang positif itu dikabulkan yang positif. Takutnya kalau yang negatif digumamkan di dalam hati itu akan wujud nyata jadi negatif, kan nggak enak gitu ya. Lalu yang keempat, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah cintanya Scorpio di minggu keempat? Aku lihat pelajarannya di sini adalah nih, belajar untuk bekerja sama dalam hubungan, dalam kisah cinta tadi, apalagi untuk hal yang berkaitan tentang masa depan ya, merencanakan pernikahan, bekerja sama. Jangan sepihak dalam mengambil keputusan soal asmara, hubungan, apalagi kalau kamu udah punya pasangan gitu Scorpio. Pelajarannya ya,
Lalu yang kelima, ya hasil yang dapat dari kisah cintamu di minggu keempat ini. Hasilnya aku lihat sih, mungkin akan ada pencapaian ya. Akan ada pencapaian. Soal asmara, percintaan akan ada masalah-masalah yang terselesaikan antara kamu dan pasangan. Pada akhirnya, ya lebih positif lagi buat kedepannya. Seperti itu. Kalau untuk yang single juga sih kayak ada pencapaian bisa diraih sehingga kamu kayak merasa bahwa nih masa depan aku akan sangat baik dan kedepannya kalau punya pasangan aku tidak akan mengecewakan pasanganku gitu ya, dengan apa-apa yang sudah aku miliki, dengan pencapaian yang sudah aku raih. Dan di sini Kak, kalau untuk zodiaknya yang bisa terkoneksi dengan Scorpio ya, di minggu keempat untuk kisah cinta kamu bisa terkoneksi dengan ada Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, sesama Scorpio juga bisa Taurus, Virgo, dan Capricorn. Itu aja teman-teman ya buat zodiaknya di sini. Lalu untuk inisial nama Kak, bisa terkoneksi dengan siapa aja ke Scorpio di minggu keempat untuk kisah cinta. Yang pertama ada inisial J, yang kedua ada S, yang ketiga ada G, yang keempat ada L, dan yang kelima ada M. Aku ulangi sekali lagi, untuk inisial namanya bisa dari J, S, G, jadi ada J, jambu, ada S, ada G, garam ya, ada L, dan ada M. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Scorpio.